Inilah filosofi orang Jawa yang sudah dilupakan oleh generasi milenial, bahkan generasi Z, apalagi generasi Alpha. Padahal filosofi ini kalau kamu terapkan bisa loh membuat kamu sukses dan sangat sukses luar biasa. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Oke, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Memang ini sebuah channel edukatif, informatif, pengembangan diri. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sewaktu saya kecil, saya itu belajar bahasa Jawa dan belajar bahasa daerah. Tahukah kalian kalau saya baca Hono Coroko, Doto Sowolo, bahasa Jawa itu, nilai saya itu dapat 95. Dan itu saya banggakan banget gitu. Ya, dan tentunya sampai detik ini kalau Anda peka, saya sendiri itu tidak bisa meninggalkan dialek kesurabayanya saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ada beberapa pedoman orang Jawa yang tentunya sampai hari ini itu masih saya pegang teguh, dan pedoman ini ternyata kalau kita lihat itu ada filosofi yang sangat keren dan sangat bagus dan justru ditinggalkan oleh generasi milenial, generasi Z, bahkan generasi Alpha zaman sekarang. Padahal kalau Anda terapkan ini itu bisa membantu kamu sukses loh. Oke, filosofinya apa saja? Yang pertama, orang Jawa itu tidak perhitungan. Nah, itu berasal dari kata mana? Urip iku urup. Hidup itu nyala, artinya kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk berdiri sendiri. Tetapi kita itu harus saling memberi, saling menolong, dan saling membantu. Orang Jawa nggak perhitungan. Kadang kalau orang Jawa itu paling tenggang rasa dan paling nggak kasihan sama orang lain. Nah, itulah sebab mungkin kebaikan ini yang seringkali disalahgunakan. Di video-video saya yang sebelumnya kan saya itu tidak menyalahkan rasa tenggang rasanya, tidak menekankan tidak boleh saling membantunya, tetapi jangan menyalahgunakan saling membantu. Makanya ketika Anda hutang seringkali nggak dibayar, itu bukan salah Anda menggunakan filosofi saling membantu itu, tetapi Anda menyalahgunakan bantuan itu. Itu yang selalu saya tegaskan. Oleh sebab itu jangan hilangkan sifat dan filosofi ini, karena itu sangat luar biasa sekali ya. Dan yang kedua, orang Jawa itu orangnya nerimoan dan orangnya itu sabar, memiliki rasa syukur yang tinggi. Nah, kenapa orang Jawa itu nerimoan atau suka ikhlas atau suka rasa syukurnya itu tinggi? Karena berasal dari filosofi ini. Ngluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Nah, itu maksudnya apa? Berani tanpa gerombolan. Nah, itu kan sifat kesatria. Jadi kalau Anda itu beraninya keroyokan, beraninya gerombolan, itu berarti Anda tidak punya sifat kesatria. Menang tanpa merendahkan, yaitu menang tanpa ngasorake. Jadi ketika Anda sudah memenangkan pertandingan, sudah selesai, minta maaf, jabat tangan, selesai. Nggak perlu merendahkan dan sampai ngolok-ngolok, itu nggak perlu. Berarti itu bukan jiwa kesatria. Yang ketiga, sakti tanpa mengandalkan kekuatan. Nah, itu orang Jawa mempunyai filosofi ini. Jadi ketika Anda hari ini itu takut kalah, Anda itu sampai harus menggunakan ilmu hitam atau ilmu yang nggak jelas, ya, ilmu yang dilarang oleh agama, itu bukan sifat filosofi orang Jawa. Dan yang keempat, sugih tanpa bondo, ya, itu artinya kaya tanpa harta. Nah, jadi maksudnya Anda jangan menyalahgunakan filosofi ini, bukan berarti, waduh Pak, mati nggak bawa harta. Bukan seperti itu. Ya, jadi itu artinya Anda itu harus sukses. Maksud dari katakan ini, sukses wajib, kaya raya itu wajib. Tapi yang tidak wajib itu flexingnya. Yang tidak wajib itu pamernya. Bahkan seringkali filosofi Jawa ini mengajarkan adalah sukses itu harus, kaya itu harus, omset harus besar, keberanian itu harus ada. Tapi yang harus rendah hati adalah sikapnya. Jadi nggak perlu ketika Anda itu kaya sedikit, Anda itu sudah pamer-pamer kemana-mana. Padahal itu Anda bukan apa-apa. Nah, jadi itulah sebab orang Jawa itu nerima. Nah, anak-anak zaman sekarang seringkali melupakan filosofi ini. Baru kaya sedikit udah dipamer-pamerkan. Baru dapat sedikit udah nggak mau kalah. Dan itu bukan budaya Jawa menurut saya. Budaya Jawa itu menang tanpa ngasorake. Orang sekarang dikit-dikit suka merendahkan orang lain dan itu terlihat keren dan cool. Itu bukan budaya Jawa. Ya, apalagi saya percaya orang Indonesia ini mayoritas orang Jawa. Dan orang Jawa itu ada dari Sabang sampai Merauke. Bahkan
sampai ke seluruh dunia. Dan budaya itu sangat kental dan dibawa sampai sekarang. Dan itu luar biasa, jangan salah. Indonesia ini di abad 8 itu pernah menguasai, Nusantara itu pernah menguasai dunia loh, di bawah komando Pati Gajah Mada. Dan itu sangat disegani di zaman itu. Kenapa? Ya filosofinya seperti ini. Jadi bagaimana kalian itu bisa menjadi orang yang hebat, itu betul-betul sugih tanpa bondo. Jadi kaya tanpa harta. Jadi Anda jangan salah mengartikan makna ini. Sikapnya yang sederhana. Jadi seolah-olah Anda nggak punya apa-apa, tapi Anda tuh justru punya kekuatan yang luar biasa. Omsetnya luar biasa, suksesnya luar biasa, asetnya di mana-mana, tapi rendah hati. Itu maksudnya sugih tanpa bondo, ya. Yang ketiga adalah tenggang rasa dan gotong royongnya tinggi. Jadi banyak yang membantu. Ketika ada punya kesulitan, sesama orang Jawa itu harus saling menolong. Jadi orang Jawa bukan cuma menolong orang Jawa aja. Orang Jawa juga harus menolong suku yang lain. Nah, itu filosofi Jawa yang seringkali dilupakan oleh zaman sekarang. Sehingga rasa persaudaraannya itu tinggi banget. Nah, itu berasal dari filosofi mana? Memayu hayuning bawono, ambrosto durhangkoro. Itu maksudnya apa? Menjaga kedamaian dunia, memberantas kejahatan. Artinya manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak. Nah, filosofi ini yang zaman sekarang seringkali dihilangkan, terutama di generasi milenial, generasi Z, zilenial, generasi Zoomers, dan generasi Alpha. Ini yang seringkali anak-anak zaman sekarang dengan mudahnya, apalagi di TikTok itu, apalagi para gamers, kalau nggak maki-maki itu nggak keren gitu. Itu menurut saya itu sudah jauh daripada filosofi Jawa yang santun, penuh dengan tenggang rasa, itu hilang. Nah, itu menurut saya jauh membuat kamu dari kata sukses, ya. Kalau Anda cuma konten ngejar view, kepingin sukses dan sebagainya, sekali lagi, dan maki itu terlihat keren, suksesmu nggak langgeng. Kamu mau sukses yang langgeng abadi atau sukses sesaat? Kalau sukses sesaat silahkan bikin kontroversi, silahkan bikin kata-kata yang terlihat keren itu tadi. Tapi kalau kita kembali ke filosofi ini, suksesmu itu akan langgeng abadi. Oke? Yang keempat, orang Jawa tidak suka flexing. Yes. Kenapa? Karena orang Jawa memegang filosofi ojo adigang, adigung, lan adiguno. Maksudnya itu apa? Jangan suka pamer kekayaan, jangan suka pamer kekuasaan, dan juga jangan suka pamer kemampuan. Kita tidak bisa pungkiri zaman sosmed sekarang memang panggungnya untuk orang yang suka pamer kekuasaan, panggungnya orang yang suka pamer kekayaan, panggungnya orang yang suka pamer kemampuan. Tapi sekali lagi, biasanya langgengnya suksesnya tidak abadi. Yang saya ajarkan di sini itu bagaimana suksesnya itu bisa abadi. Yang kelima, yang terakhir, orang Jawa itu rendah hati. Kok bisa? Karena ada filosofinya seperti ini. Ojo kuminter, mundak keblinger. Ojo cidro, mundak ciloko. Jangan pernah merasa paling pinter supaya tidak salah arah. Dan jangan pernah berbuat curang agar tidak celaka. Nah, jadi artinya secara nggak langsung filosofi ini, zaman sekarang orang dikit-dikit mau pansos. Orang dikit-dikit nggak terkenal harus bikin sesuatu supaya terkenal, supaya viral, supaya keren. Dan pakai cara-cara cheating yang akhirnya seringkali suksesnya itu tidak bisa langgeng dan abadi. Betul Anda bisa kaya sesaat, betul Anda bisa sukses sesaat, tetapi ujung-ujungnya hitungan bulan, isi come isi go, cepat naik cepat turun. Jangan sampai hitungan tahun atau satu generasi, di generasi Anda baru punya anak pertama aja usahamu sudah jatuh lagi. Tapi Anda mau nggak sukses abadi sampai keturunan Anda kelak, cucu Anda kelak juga bagus? Gunakan 5 filosofi ini. Demikian filosofi Jawa yang sangat saya kagumi dan sangat luar biasa dan seringkali dilupakan oleh generasi zaman sekarang. So anak-anak muda, mungkin kata-kata saya ini terkesan membosankan atau kayak nasihat orang tua atau kayak seperti nasihat mbahmu, ya kan? Tetapi pesan saya cuma satu, nasihat ini tetap abadi sampai kapanpun dan itu akan sangat berumur. Saya percaya ratusan tahun sampai ribuan tahun. Sukses untuk Anda dan selalu salam hebat. Luar biasa. Urip iku urup. Hidup itu nyala. Artinya kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk berdiri sendiri. Tetapi kita itu harus saling memberi, saling menolong, dan saling membantu. Orang Jawa nggak perhitungan. Kadang kalau orang Jawa itu paling tenggang rasa dan paling nggak kasihan sama orang lain. Nah itulah sebab mungkin kebaikan ini yang seringkali disalahgunakan. Di video-video saya yang sebelumnya kan saya itu tidak menyalahkan rasa tenggang rasanya. Tidak
menekankan tidak boleh saling membantunya, tetapi jangan menyalahgunakan saling membantu. Makanya ketika Anda hutang seringkali nggak dibayar, itu bukan salah Anda menggunakan filosofi saling membantu itu, tetapi Anda menyalahgunakan bantuan itu.